Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Rizka Pinda dengan NIM 20042228. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tugas pertemuan 15 budaya organisasi, yaitu contoh bentuk kepemimpinan yang mampu mentransformasi organisasi. Gaya kepemimpinan transformasional menurut Indet adalah cara seorang pemimpin memotivasi dan memberdayakan orang-orang di bawah tanggung jawabnya untuk bekerja sama mewujudkan visi perusahaan. Semua itu dicapainya tanpa micromanaging. Seorang pemimpin transformasional justru memberikan anggotanya ruang lebih untuk mengasah berbagai skill yang mereka perlukan di tempat kerja. Keleluasaan tersebut memungkinkan mereka menjadi lebih kreatif, berinovasi, menemukan solusi baru untuk masalah lama, serta mampu melihat ke masa depan. Lewat tempaan kepemimpinan transformasional, anggota menunjukkan tingkat kepuasan kerja dan komitmen yang tinggi. Mereka juga cenderung memiliki cara pandang baru dan sense of belonging yang lebih kuat. Pada akhirnya, upaya transformasi ini memungkinkan pemimpin menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang sehat, efektif, serta efisien bagi semua. Seorang peneliti bernama Bernard M. Bass pada tahun 1985 merumuskan 4 elemen utama yang harus dimiliki sosok dengan gaya kepemimpinan transformasional. Elemen-elemen tersebut adalah: yang pertama yaitu stimulasi intelektual. Kondisi perusahaan yang stagnan adalah musuh nomor 1 bagi pemimpin transformasional. Mereka selalu berusaha mengubah pemikiran, teknik, dan target usang yang selama ini masih dipertahankan. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang lebih berfaedah dan demi kebaikan bersama yang lebih besar. Sebagai cara mencapainya, pemimpin selalu membuka peluang baru bagi setiap anggotanya untuk belajar. Mereka proaktif menggerakkan setiap anggota untuk mengeksplor cara-cara baru dalam melakukan sesuatu dan berinovasi menghasilkan solusi. Yang kedua yaitu konsiderasi individual. Seorang leader dengan gaya kepemimpinan transformasional mampu memahami perbedaan individual para bawahannya. Pasalnya, setiap manusia adalah individu yang unik. Salah satu caranya untuk bisa memahami setiap orang adalah dengan mendengarkan. Pemimpin yang baik bisa menjaga jalur komunikasi tetap terbuka sehingga anggotanya merasa bebas untuk berbagi ide sampai saran dan kritik. Dengan komunikasi dua arah pula, pemimpin dapat secara langsung memberikan dukungan atau apresiasi terhadap prestasi dan pertumbuhan anggotanya. Mereka juga bisa secara langsung memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan masing-masing individu. Yang ketiga yaitu motivasi inspirasional. Pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas dan dapat dikomunikasikan kepada setiap bawahannya. Ketika setiap orang di kantor memiliki pandangan yang seragam, akan lebih mudah bagi mereka bekerja sama mewujudkan jadi nyata. Dalam prosesnya, sosok dengan gaya kepemimpinan transformasional cenderung berperan sebagai mentor atau coach untuk mendampingi. Mereka tidak hanya memberikan tantangan sembari membimbing bawahannya untuk mengasah potensi diri, namun juga senantiasa membangkitkan optimisme, antusiasme, dan motivasi dalam diri setiap anggota. Yang keempat yaitu idealisasi pengaruh. Seorang pemimpin transformasional berfokus membangun budaya perusahaan di mana setiap orang di dalamnya mau bekerja gotong royong untuk kebaikan bersama. Di sisi lain, ia tahu bahwa pemimpin adalah sosok panutan. Maka, pemimpin harus mencontohkan standar moral yang sama dalam organisasi agar setiap orang di dalamnya berpandangan selaras. Lewat upaya coaching dan mentoring, bawahan dapat meniru perilaku dan etos kerja serta menyerap nilai-nilai serta prinsip yang dimiliki pemimpin melalui berbagai kesempatan pengembangan diri. Dengan begitu, pemimpin akan menularkan passion-nya kepada seluruh bawahan. Setiap orang di kantor pun dapat berempati dengan visi pemimpin. Di luar 4 elemen yang tadi, ada beberapa karakter lain yang dapat menggambarkan sosok kepemimpinan dengan gaya transformasional, yaitu yang pertama sangat terorganisir dengan baik, tim oriented, dihormati dan menghormati bawahan, bertanggung jawab atas tim tapi juga menanamkan tanggung jawab kepada anggota tim,
menumbuhkan lingkungan kerja yang etis dengan nilai, prioritas, dan standar yang jelas, unggul dalam mengomunikasikan gagasan baru, pandai menyeimbangkan visi jangka pendek dan tujuan jangka panjang, mampu membangun koalisi yang kuat dan membangun rasa saling percaya, memiliki integritas dan kecerdasan emosional tinggi untuk bisa berempati dengan orang lain. Pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional biasanya merupakan sosok yang visioner, inspiratif, berani, aristokrat, dan karismatik. Mereka juga termasuk pemikir yang bijaksana. Selanjutnya itu contoh tokoh dengan gaya kepemimpinan transformasional. Yang pertama yaitu Satya Nadella atau CEO Microsoft. Nadella dikenal karena mendengarkan, belajar, dan menganalisis. Idenya adalah tentang bagaimana melibatkan, memotivasi, dan memberdayakan karyawan untuk mengerjakan proyek yang mereka sukai. Tingkat keterlibatan karyawan baru ini telah membantu mendorong ekspansi Microsoft ke layanan cloud dan kecerdasan buatan, area yang kini menyumbang 32% dari pendapatan mereka. Yang kedua yaitu Ignatius Jonan, PT KAI. Jonan optimis untuk melakukan perubahan pada perusahaan. Dengan adanya visi yang sudah jelas, Jonan kemudian menyusun strategi-strategi dalam melakukan perbaikan. Strategi awalnya dalam melakukan transformasi adalah dengan melakukan pembenahan di sisi internal perusahaan, yakni mengubah mindset karyawan dari product oriented menjadi customer oriented. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu Reed Hastings, Netflix. Hastings percaya bahwa disrupsi bisa datang kapan saja, maka dia meletakkan dasar untuk transformasi sejak tahun 2007 dengan menegosiasikan kesepakatan dengan Hollywood untuk menguji streaming film dan acara TV secara online. Dia kemudian memperpanjang umur bisnis inti DVD sambil secara agresif meluncurkan layanan streaming baru secara paralel. Ini terbukti menjadi strategi kemenangan hingga bisa mendanai perpindahan besar ke konten asli. Kini, dengan keanggotaan 100 juta rumah di 190 negara, Netflix adalah pemimpin landscape film dan televisi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.